Udahlah yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Apa kiranya kamu yakin tuh di sini? Lah ya yuk. Saya sih nggak yakin ya di sini nih. Ya, hai juga. Sampai sini ya. Gini aja deh. Tapi lo kok juga serem juga ini. Jadi meskipun warga pribumi sini pun gak ada yang berani ke sini, itu zaman sekarang. Emang zaman dulu maksudnya kayak orang tua, yang orang pinter kayak juru kuncen ada, sekarang gak ada penerusnya. Masalahnya dulunya ada juru kuncinya, sekarang ketika sudah nggak ada juru kuncinya, terus nggak pernah dijamah orang di sini. Ya iya udah bertahun-tahun. Cuma yang berani kan juru kuncinya, cuma orang-orangnya udah meninggal. Aduh, tadi dulu nih santri saya kok ada aneh nih. Assalamualaikum. Punten. Sudah kayak gini banget keadaannya. Assalamualaikum. Ini kayak penjara ini ya. Mungkin di sini nih penjaranya ini nih. Penjara apa ya? Nih, pokoknya kayak penjara ininya nih, apa? Tuh. Tuh. Oh iya. Ya kan? Biasanya orang di dalam sini mungkin nih. Assalamualaikum. Punten. Ah. Ini mirip banget orang nih. Iya. Coba perhatikan nih. Potong bayi. Apakah ini orang? Orang jadi batu. Ini mirip banget orang. Coba perhatikan dulu. Di kamera gambar gak? Teman-teman di komen ya. Tuh kan? Iya. Kita dulu. Apakah ini bisa komunikasi apa enggak? Ya ampun. Ini akurat banget. Assalamualaikum. Perhatikan dengan seksama dulu teman-teman ya. Saya rasa ini orang, apakah ini batu membentuk orang, apakah ini memang betul ada orang menjadi batu. Nih, luar biasa ini. Mungkin hanya satu-satunya di dunia ini yang menciptakan seperti ini. Nih, wujudnya persis banget orang. Assalamualaikum. Ada matanya ya. Punten. Ih, kayak kamar dep. Assalamualaikum. Bah. Enggak. Dulu. Kita kasih dulu. Dia belum, maksudnya mungkin tidak bisa ada suaranya karena sudah membatu ya. Tapi yang aneh kan gini, dari kejadian-kejadian kemarin itu, yang mengatakan apa namanya itu, teror penggedor pintu warga sini, karena itu, karena ada salah satu warga yang mengikuti ada sosok orang yang menggedor pintu ke sini arahnya ke goa ini. Apakah ini gitu? Punten. Tuh kan nggak ada sinyal apa-apa. Nggak ada sinyal, bahaya. Ini orang yang membatu, kayaknya sudah seperti ini keadaannya nih. Ini keras sekali nih. Punten, Mbah. Nih kan. Jangan. Apa ini begini? Ini ruang penjara ini ya. Nah, mungkin ini apa ya? Salah satu orang yang kesini itu mungkin di sini tinggalnya nih. Di dalam sini mungkin. Apa mungkin minta diselamatkan gitu, terpenjara di sini. Nih, sampai sini nih. Lubangnya nih. Tuh kan? Iya. Tuh. Padahal di dalamnya tuh. Di dalam sana tuh longgar tuh. Iya. Wah. Berarti mungkin ada orang terpenjara di sana nih. Longgar banget ini ya. Ya longgar banget tuh. Kayak di beteng pendem. Ya mungkin. Mana itu? Di Amerika ini ya. Kita cerita aja yuk. Kita cerita dulu. Tapi ini keajaiban dunia dulu. Saya lihat dulu nih. Nih. Sebentar. Siapa tuh ada akses di sini untuk bisa memberikan
jawaban dari dia. Yuk kita akses lagi yuk. Kita buka alirannya, buka hati kita supaya betul-betul bisa mengakses. Mudah-mudahan masih ada sinyalnya beliau ini. Assalamualaikum Pak. Punten. Saya mendengar ya. Tapi bisikannya sangat lirih gitu. Tapi saya ragu suaranya beliau bukan ini. Kayak suaranya ini banyak bukan apa dalam sini apa bukan? Punten Mbak. Tuh. Maaf, Mbak bukan. Bukan. Ada di sini. Ada tuh. Oh, iya. Dia orang di sini yuk kita ke sana yuk. Sini puterin. Nih. Siapa itu Mbak? Penjara nih ya. Assalamualaikum. Punten. Berarti di dalam sana nih. Iya. Kira-kira bisa masuk gak? Wah, masuk ya, Om. Aduh. Apa lewat sini? Lewat sini mungkin nih. Tuh. Oh iya. Oh. Iya. Masuk dulu. Udah mundur dulu yuk. Kita masuk. Masuk dulu. Muat kan ya? Punten. Assalamualaikum. Mbak. Ini kenyil. Kenyil. Mundur. Oh, kaji mundur. Mundur. Awas, mundur. Astagfirullah. Apa ini? Banyak. Ya ampun. Shh. Ini orangnya tadi bukan. Apa ini ya? Enggak, ini bukan. Assalamualaikum. Mbak. Maaf. Bukan orang. Bukan ini ya? Bukan. Mungkin ini nih ya, maksudnya nih yang dimaksud nih. Mbak, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tadi Mbak yang jawab saya tadi di sana. Pangapunten, Mbak. Mbak ini siapa? Iya. Nggih. Alhamdulillah nggih. Jadi saya Tarto, Mbak. Saya datang dari Cilacap. Iya, alhamdulillah. Saya bisa berkomunikasi dengan jenengan ini sudah luar biasa. Iya, Mbak sendiri siapa? Mbak manusia kan? Nggih. Mbak Wongso. Namanya Wongso. Baik, Mbak. Kalau begitu Mbak kok ada di sini, Mbak? Sendirian, Mbak? Mbak nggak takut? Gini, Mbak. Di kampung sebelah sana itu, Mbak, akhir-akhir ini ada teror penggedor pintu orang, maksudnya. Hari ini di rumahnya Pak RT misalnya, besok di tetangganya, dan tetangganya lagi, dan seterusnya. Hampir tiap rumah itu digedor-gedor dengan misterius itu, diteror tiap malamnya gitu. Jadi warga itu resah, ketakutan, maaf sekali. Akan tetapi ada yang pernah melihat ketika habis menggedor ke sini. Apakah itu jenengan, Mbak? Nggih. Maksudipun pripun, Mbak? Maksudnya? Oh. Nggih, Mbak. Ya ampun, nih kan. Tidak semua yang menurut kita jelek juga nih. Katanya ini memang sengaja menggedor itu warga, tapi semuanya dungu ya. Katanya, jadi semuanya dungu, tidak mau tahu, tidak mengerti. Bukan maksudnya untuk menakut-nakuti, justru malah memberikan pengingat-ingat. Maksudnya gini, katanya minta tolong sama manusia, gitu maksudnya. Tolongnya bagaimana? Nggih.
Oh, bahaya tadinya di luar sana di dalam penjara itu. Ini keluar. Bukan. Oh, bukan. Tolong orang-orang di sini untuk diselamatkan. Baik-baik, Mbah. Baik-baik. Kita untuk mendengarkan dulu sebenarnya apa yang terjadi supaya kita tidak menjadi gagal paham. Nggih, Mbah. Silakan cerita, Mbah. Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Ya ampun. Oh. Ceritanya agak begitu rumit ya, agak rumit maksudnya. Dari pitutur beliau memang dia ditugaskan untuk memberikan pengingat-ingat kepada orang, kepada warga sini. Tapi sebenarnya untuk menuntun, untuk membebaskan orang-orang yang dipenjara di sini ya, supaya warganya membebaskan. Tetapi kalau memang ada orang-orang yang ke sini mau diluruskan yang sebenarnya, itu maksudnya. Yang sebenarnya adalah justru warga kampung sekarang otaknya sedang dipenjara. Di sini bagian otak, ya. Otaknya, pikirannya di penjara. Tetapi yang dimaksud adalah sebuah makna siloka, makna sanepa, makna kias. Terpenjara oleh dogma, ya. Sehingga mempersulit dirinya sendiri. Dogma orang-orang lah gampangnya. Memprogram dirinya dari kecil hingga dewasa gini. Sehingga kehidupannya mampet mentok di situ. Tidak bisa berkembang. Bahkan sampai membatu. Seperti layak tadi katanya. Karena yang dilihat itu adalah guru. Orang itu membatu, otaknya membatu, keras kepala. Padahal Tuhan sudah memberikan segalanya. Karena kebahagiaan itu tidak harus dicari. Kita selama ini diprogram dari kecil itu untuk mengejar kebahagiaan. Mencari kebahagiaan hidup, mengejar rezeki, dan sebagainya. Padahal tidak perlu dikejar. Kalau programnya mengejar, justru malah akan selalu mengejar-ngejar. Sudah ada, karena katanya kebahagiaan itu tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kitalah yang kurang fokus, ya, kurang memberi perhatian pada diri sendiri. Maka dari itu untuk beliau memberikan pengingat-ingat, pengeleng-eleng untuk pulang kepada kesadarannya, kesadaran Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi selama ini kesadaran kita itu tersedot oleh pikiran, oleh ego, oleh program orang utamanya ya, yang membuat kita sulit. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Nah, beliau memberikan pengingat-ingat, jangan dipenjara, dibebaskan. Pikiran kita dibebaskan. Jangan boleh dipenjara selamanya, nanti akan mempersulit diri. Oh, berarti Mbak ini hanya menjalankan titah kepada warga, orang-orang sini untuk kembali kepada kesadaran yang sejati. Kepada kesadaran Tuhan yang memang yang tanpa batas. Selama ini manusia itu membatasi oleh program-program sendiri. Luar biasa, ini ilmu sangat jeruk ini. Tapi gini ya, hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa memahami ini. Karena orang sudah terlanjur matang sekarang di program orang, sehingga membentuk dirinya menjadi sumbu pendek. Menganggap bahwa dirinya lah paling benar. Padahal orang-orang yang mengaku dirinya paling benar adalah sifat iblis. Meskipun kelihatan suci, tetapi punya kesombongan yang paling benar, itu menjadi sifat iblis katanya. Karena iblis juga dari golongan malaikat yang tidak mau tunduk kepada Adam. Ini luar biasa. Berarti gini Mbah, maaf. Kalau Mbah tidak bisa maksudnya memberikan pitutur, biarkan saya insya Allah akan rela, insya Allah dengan Logowo menjadi media penghantar untuk menjelaskan kepada mereka supaya terketuk pintu hatinya dan sehingga terbuka, sehingga paham. Bukan pintu rumah, tapi pintu rumah hati kita yang diketuk sehingga paham. Kita buka pintunya Logowo. Insya Allah betul-betul akan
leluasa, lentur, tidak lagi membatuk seperti tadi, ya. Nggih. Insyaallah nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sami-sami. Nanti kita akan menjelaskan kepada warga bahwasanya kita harus lebih lentur, lebih leluasa, lebih legowo, dan ikhlas untuk menjadi media penghantar kepada orang-orang sehingga mereka terbuka hatinya, tidak lagi sengsara, tidak lagi terprogram orang, sehingga betul-betul mengalami surga, mengalami kebahagiaan dengan kesadaran Tuhan yang ada dalam diri kita yang ternyata tidak jauh. Gimba. Astagfirullah. Masya Allah. Jangan Haji. Mana nih? Allah Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tuh kan, Kemana Yuno? gini loh, yang penting kita akan pesan-pesannya untuk kita lebih membuka diri, jangan keras kepala sehingga tidak membatu. Ketukan pintu teror itu adalah sebuah petunjuk erang-erang buat kita untuk bisa membuka hati pikiran kita lebih lentur. Jangan mau diprogram orang, jangan mau dibentuk lingkungan orang yang membuat kita selalu mengeluh, selalu diri suluh, selalu mengiyakan bahwa kita sengsara. Udah, kita mengiyakan bahwa kita dibahagia. Duh, yuk, bareng Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Duh. Bisa begitu. Ya iya. Jangan-jangan ini yang mengetuk pintu ini ya. Ya iya. Pamit, Mbak. Assalamualaikum. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah jadi gamblang, ya. Tidak lagi menjadi konflik batin, tidak lagi menjadi kecurigaan berkepanjangan. Ternyata, sahabat semuanya, ada sebuah pesan cinta yang disampaikan dari Tuhan melalui penciptanya, yaitu sosok tadi, kepada kita. Makanya kita legowo dulu supaya paham, bisa menerima ilmunya. Jadi adalah untuk menggedor pintu kita, makna sanepanya, ya, menggedor pintu kita yang dungu, yang terkunci, yang membatu, keras kepala kitanya, ya. Padahal yuk, kalau mau memang bangkit kesadarannya selayaknya baru lahir, dilahirkan kembali. Yuk, kalau bayi hidupnya lebih meningkat, bisa mengalami surga, bisa mengalami kebahagiaan hidup, kita harus menerima aliran kasih sayang dari semesta tadi. Jangan membatasi, jangan terbawa arus dogma yang membuat kita terlalu sengsara, ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik oleh kalian, dan kalian saya yakin akan menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang banyak, orang-orang yang legowo, yang hidupnya adem ayem tentrem. Amin. Dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibat jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.